malam para sahabat PPG di tanah air. Pada video kali ini saya akan memberi contoh LK.2 refleksi modul bidang studi atau jurnal harian. Langsung saja kita lihat videonya berikut ini. Ini LK.2 atau lembar kerja refleksi modul bidang studi atau juga disebut dengan jurnal harian. Di sini ada judul modul. Judul modulnya yaitu modul 1 tata bahasa. Kemudian judul kegiatan belajarnya yang pertama ejaan dan tanda baca. Kedua kata dan proses pembentukannya. Ketiga kalimat dan proses pembentukannya, dan yang keempat kalimat efektif. Butir refleksi. Uraikan hasil diskusi bersama teman dan dosen mengenai pemecahan masalah dalam memahami materi yang mengalami kesulitan. Ini yang perlu kita isi atau respon atau jawaban kita adalah dari diskusi yang diberikan pada kolom diskusi pada LMS, diketahui bahwa yang mengalami kesulitan ditemui pada materi proses pengapiksasian atau apiksasi pada kegiatan belajar 2, kata dan proses pembentukannya. Terus kesulitan ini ditemui karena proses apiksasi dapat terjadi dengan berbagai macam bentuk. Kemudian yang kedua, bentuk kata yang telah mengalami apiksasi juga dapat melebur, artinya proses apiksasi juga tidak serta-merta dapat dipahami secara kaku. Ketiga, proses apiksasi yang terjadi bila kata dasarnya merupakan kata serapan dari bahasa asing. Melihat beberapa poin hambatan tersebut, rekan-rekan di kelas 001 Bahasa Indonesia kemudian berdiskusi, dan hasil dari diskusi tersebut adalah satu, pembelajaran apiksasi memang sulit, sehingga peserta didik harus senantiasa diberikan penguatan-penguatan yang diperlukan untuk materi ini. Yang kedua, pengajar di kelas harus senantiasa meningkatkan pengetahuannya tentang kata dasar, kata berimbuhan, dan kata serapan. Kemudian yang nomor 2, uraikan hasil diskusi bersama teman dan dosen mengenai miskonsepsi di modul ini. Jawabannya, dari diskusi yang diberikan pada kolom diskusi pada LMS, diketahui bahwa materi yang mengalami miskonsepsi dalam modul ini terdapat pada beberapa materi, diantaranya pengapiksasian. Materi tentang pengapiksasian adalah materi yang terlihat mudah, tetapi sebenarnya sangat pelik. Hal itu disebabkan karena apabila kita salah memberikan apiks, maka makna yang lahir akan berbeda dengan apa yang kita maksudkan. Kemudian yang kedua, menentukan kategori kata pada sebuah kalimat. Pada setiap kalimat pastinya terdiri atas beberapa kata yang disusun sedemikian rupa sehingga kalimat tersebut menjadi kalimat yang baik dan benar. Masalahnya, kita terkadang masih keliru dan menentukan kategori kalimat-kalimat tersebut satu per satu. Kemudian jawaban yang ketiga, penulisan kata. Kata-kata yang kita ucapkan secara lisan terkadang juga harus kita tuliskan. Penulisan kata tersebut yang masih sulit karena keterbatasan kita dalam menguasai kosakata yang baku. Yang keempat, frase, klausa, dan kalimat. Miskonsepsi juga masih ditemui dalam pembelajaran frasa, klausa, dan kalimat. Pembelajaran materi-materi tersebut masih diliputi hal-hal yang miskonsepsi karena baik frasa, klausa, maupun kalimat memiliki kerumitannya tersendiri. Dan yang kelima, kalimat efektif. Miskonsepsi juga ditemui pada materi tentang kalimat efektif, khususnya pada pembahasan materi tentang kesepadanan, keparalelan, ketegasan, kehematan, kecermatan, kepaduan, dan kelogisan. Melihat beberapa poin miskonsepsi tersebut, rekan-rekan di kelas 001 Bahasa Indonesia kemudian berdiskusi, dan hasil dari diskusi tersebut adalah miskonsepsi pada materi pengapiksasian dapat diselesaikan dengan melatih peserta didik cara-cara memberikan imbuhan yang tepat pada sebuah kata.
Yang kedua, miskonsepsi pada materi kategorisasi dapat diselesaikan dengan mempelajari kategori kata baik nomina, verba, adjektiva, atau adverbia. Yang ketiga, miskonsepsi pada materi-materi lain yang berhubungan dengan kata, frasa, klausa, dan kalimat dapat diselesaikan dengan meningkatkan pengetahuan mengenai pembelajaran sintaksis dan morfologi dengan cara memperbanyak membaca dan menulis. Kemudian yang ketiga ini hambatan yang dialami pada pembelajaran analisis materi pembelajaran berbasis masalah di modul ini. Jawabannya yaitu hambatan yang dialami yang pertama, jumlah materi yang banyak dengan waktu yang relatif terbatas sehingga membuat materi tersebut kurang dapat dipahami. Kedua, basis masalah yang ada di modul sangat rumit sehingga butuh kegiatan-kegiatan lain di luar rangkaian ini untuk menyelesaikannya. Yang ketiga, hambatan pada perkuliahan daring yang baru dialami sehingga harus beradaptasi kembali dengan proses pembelajarannya. Kemudian yang keempat, hal yang akan dilakukan untuk sukses di pembelajaran modul berikutnya. Jawabannya, hal-hal yang akan dilakukan untuk sukses di pembelajaran modul selanjutnya. Yang pertama, melakukan manajemen waktu yang lebih baik. Yang kedua, meningkatkan fokus terhadap materi yang ada di modul. Ketiga, aktif bertanya dan berdiskusi dengan dosen ketika waktu perkuliahan daring. Dan yang keempat, membaca referensi-referensi tambahan terkait modul yang akan dipelajari berikutnya. Itulah salah satu contoh untuk LK.2 atau juga sering disebut dengan lembar kerja refleksi modul bidang studi atau jurnal harian. Semoga contoh video ini dapat membantu teman-teman yang sedang mengikuti kegiatan PTG dalam jabatan tahun 2021. Jangan lupa like dan subscribe serta tutup loncengnya biar kami bisa menampilkan video-video yang terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya.